akhirnya ini nggak terlepas dari bagaimana what so called oligarki itu ya. Yes. Mereka punya kekuasaan, mereka punya kepentingan, mereka punya kekayaan yang mau dilindungi. Jadinya ya akhirnya main mutar di situ. Permasalahan dasarnya dulu kita dipimpin sama orang yang siapa nih? Kita nggak kenal, janji politiknya kita nggak tahu. 88 PJ diangkat jadi gubernur dan bupati wali kota. Dan itu berpotensi inkonstitusional. Gue juga kemarin bingung kayak kok bisa ya keluar putusan yang bahkan melegalkan penundaan pemilu ini. Gue salah nggak sih selama ini kuliah 4 tahun? Dari Pamjaya lah itu memberitahukan cakupan air di Jakarta itu baru 60%. Pertanyaannya, 25 tahun lu ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan Sultan di channel YouTube inilah.com. Nah, kali ini sesama temen nih narsum kita. Doi adalah pengacara publik LBH Jakarta, Jihan Fauzia. Halo, Sultan. Thank you Jihan udah datang. Sama-sama, Ini dengan senang hati. Sibuk banget kayaknya lu ya. Lumayan. Masalahnya kan banyak ya. Oh iya benar-benar. Semakin banyak masalah semakin sibuk Iya, LBH Jakarta. heran Ya? juga kan kalau nggak sibuk. Betul. Kesibukannya apa? Kalau di LBH Jakartanya berarti tupoksinya kerjaannya apa nih? Kalau LBH Jakarta itu sendiri sebenarnya dia ada 4 fokus isu yang ditanganin. Oke. 1 itu perburuhan, kedua perkotaan dan masyarakat urban, ketiga minoritas dan kelompok rentan, yang keempat fair trial Lo atau di peradilan bagian? adil. Gue di bagian sejauh ini sih perkotaan masyarakat urban sama perburuhan. Jadi isu-isu hak ekosop. Jadi dipecah ekosop dan ekonomi sosial budaya dan Oke. juga sipil politik. Itu seputar Gitu. isu itu lu tanganin, advokasi dan lain-lain Iya, sebagainya. tapi dengan pendekatan bantuan hukum struktural. Jadi Oke. kalau misalnya mungkin di sini banyak yang familiar, lawyer kan nanganin klien-kliennya, kasus Oke. menang selesai. Tapi kalau di LBH Jakarta pendekatannya BHS. Jadi kita ngasih pemberdayaan hukum juga, pemahaman hukum, dan gak cuma nanganin sampai sidang. Jadi sidang itu adalah bagian litigasi strategisnya. Oke. Gitu. Jadi Upaya-upayanya ada banyak lah, Oke, pengorganisiran, riset, dan lain-lain. akhir-akhir ini lagi ngurusin masalah apa lu di Jakarta? Udara, air, tanah, lama-lama jadi avatar kan gue. Bikin film kartun aja lu Banyak banget sekalian. ya, tapi emang masalah suasanisasi air di Jakarta Oke. itu juga lagi diadvokasi. Terus masalah udara bersih sekarang lagi diproses kasasi. Jadi lawan-lawannya ini lumayan ini ya, keras kepala. Yang masih mengajukan kasasi itu presiden sama KLHK. Oh gitu. Atas udara Sebelumnya bersih. kalah ya? Sebelumnya kalah, udah 2 kali kalah, udah 2-0. Oke, Kita udah lihat 2-0 nih ya. nanti menang apa Serangan enggak. baliknya ya. Oke. Tapi sisa 2 ini yang masih baget dalam tanda kutip untuk melawan warga negaranya kayaknya arogan banget gitu. Kita cuma minta udara bersih melalui kebijakan-kebijakannya dan tanggung jawabnya mereka, tapi masih dikasasi juga. Tapi kalau isu-isu yang lainnya tetap dibahas juga kan? Misalkan kan terakhir kita dengar tuh mau ada mobil dinas pakai mobil jeep gitu kan? oleh PJ Gubernur. Nah, itu juga salah satu yang lagi ditanganin sekarang. Kita lagi ada upaya gugatan di PT UN soal PJ. digugat itu soal itu. Ya, tindakannya ya. Meskipun di cancel kan, nggak jadi kan? Bukan PJ-nya, tapi justru permasalahan akarnya soal pengangkatan PJ yang bermasalah. Oh justru pengangkatan PJ-nya. Pengangkatan yang bermasalah. Oke, itu lu gugat juga. Lagi upaya gugatan. Kemarin kan yang rame itu Gustika Hatta ya, itu kan juga menggugat soal Itu salah pengangkatan. satu, tapi saat ini Gustika tidak jadi bagian dari penggugat Oke, gitu. Oke. Kenapa lu gugat pengangkatan PJ gubernur ini? Nah, jadi sekarang gini, lo lahir tahun 96. 96, udah pernah nyoblos dong? Udah dong. Milih gubernur. Yap. Jakarta nggak KTP-nya? Gua Jakarta. Kemarin, sekarang udah enggak. Sekarang udah pindah. Tapi waktu itu nyoblos. Nyoblos. Kita nggak ngomongin pejabat mana yang paling oke ya, tapi waktu itu ada forumnya kan, ada nyoblosnya. betul, Sekarang lo ini nggak lo datang nggak untuk milih? Oh, nggak datang. Itu kan jabatan giveaway aja sekarang. Tiba-tiba lo tahu Heru Iya. yang Pak Heru ini yang Betul. menjabat kan. Betul. Nah, oke, sekarang kita tarik mundur sebelum Pak Heru yang dipilih sebagai PJ. Ada 3 nama muncul kan. Lu sebagai warga Jakarta pernah nggak diundang nih untuk ditanya kira-kira siapa ya menurut kalian warga Jakarta yang baik menjadi pemimpin? Nggak pernah kan. Nah itu kalau misalnya kita tarik mundur dulu, keterlibatan masyarakatnya hilang. Oke. Hak memilih,
hak dipilih mungkin agak susah juga ya kan, nggak tentu kita juga berpotensi menjadi calon gubernur juga, tapi hak memilih kita itu hilang. Jadi sebenarnya kalau mau kita lihat permasalahan dasarnya, dulu kita dipimpin sama orang yang siapa nih, kita nggak kenal, janji politiknya kita nggak tahu. Meskipun kan mereka juga bisa mengklaim ini kan sesuai aturan dari Kemendagri juga, ada aturannya. Itu gimana? Kalau kita lihat aturannya itu juga jadi salah satu yang problematik, makanya itu masuk ke gugatan. Jadi kalau misalnya dasarnya Mendagri dan presiden, jadi kalau nggak salah itu Mendagri kan mengangkat dan menunjuk bupati wali kota. Kalau presiden gubernur tingkatannya. Nah, dasarnya mereka itu ada di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada, khususnya di pasal 201 ayat 10 lah sekian, itu ngatur selama kekosongan akan diangkat PJ. Jadi sebenarnya kalau kita baca aturannya tuh strict, dia harus udah JPT dalam angkatan media dan lain-lain jabatannya. Terus diamanahkan setelah undang-undang itu diundangkan 3 bulan harus diterbitkan aturan pelaksana. Jadi misalnya ya lo ngangkat tuh harus ada aturan pelaksananya dulu. Sekarang permasalahannya itu yang nggak ada, barangnya itu nggak ada. Tiba-tiba udah diangkat 88 terakhir kalau nggak salah. 88 PJ diangkat jadi gubernur dan bupati wali kota. Dan itu berpotensi inkonstitusional. Betul, karena diangkat tanpa ada aturan pelaksana. Plus ada putusan MK nomor 67 dan juga nomor 15 itu di bagian rasio desidendi atau apa namanya di daging dalam putusannya ya, itu mengatur kalau diamanahkan harus ada aturan pelaksananya dulu. Lu kalau mau ngangkat orang harus ada aturan mainnya. Nah itu yang nggak ada. Bisa asal tunjuk aja berarti. Bisa asal tunjuk. Faktanya sekarang tiba-tiba ada dan keluarlah terbitlah, tapi memang argumentasinya pada akhirnya ini kan udah sesuai sama peraturan A B C D, tapi aturan pelaksananya diminta itu nggak ada. Dan itu nggak jadi wacana loh, maksudnya itu kan sempat melalui platform gue juga kan, Notif Demokrasi, gue juga angkat ini kok pengangkatan PJ gubernur ini kok nggak ada yang sampai apa ya, orang meriuhkan tuh nggak ada ya, smooth banget ya. Iya, tiba-tiba manuver lagi, kena lagi nih kita sebagai warga negara. Itu terus polanya selalu kayak gitu dan berulang. Selalu kayak gitu ya. Nah, maksudnya kalau kita lihat, ada nggak sih implikasinya ketika seseorang ini yang memang dipilih secara langsung melalui mekanisme pemilu, dicoblos secara langsung, dengan orang yang ditunjuk sekarang ini, menurut lo ada dampaknya? Tentu dong, kan satu, proses penunjukannya, kan kalau kita namanya pejabat publik, dia kan terikat dengan asas umum pemerintahan yang baik. Ya dong, namanya kita menjadi seorang pejabat publik, lo nggak bisa lepas dari itu. Asas kehati-hatian, kecermatan. Nah sekarang proses penunjukannya dilakukan dengan kehati-hatian nggak? Kita bisa lihat di pemberitaan, nggak cuma di Jakarta ya, bahkan di Aceh, di mana itu banyak banget penolakan. Di mana-mana. Tapi tidak ditanggapi. Jadi kan berarti. Dan nggak di blow up media ya? Kecuali kalau memang kita mungkin concern dan research soal itu ya, tapi emang betul. Jadi wacana kan? Jangan-jangan karena ketimpa sama media-media lain, tiba-tiba masalah bea. Agak ngedistract ya? Tiba-tiba masalah bea cukai, masalah apa, muncul semua permasalahan ya, jadinya tumpuk satu masalah ditutup dengan masalah yang lain. Sebenarnya kalau misalnya problem penolakan itu udah di mana-mana sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi yang nggak jadi wacana publik, nggak jadi isu nasional, sehingga kita memalingkan persoalan itu seolah-olah ya udahlah. Padahal itu kewenangannya kan gila juga, dia nggak pernah dipilih secara langsung, dan PJ itu kan harusnya kan waktunya itu nggak selama yang ini kan, ini setahun 2 tahun. Iya betul. Dia mengelola keuangan, padahal kita nggak pernah milih. Dia rencana pembangunan daerah kita diurus tiba-tiba nanti ngatur orang, nyopot orang, itu gimana berarti? Dan semua keputusan yang dia lakukan itu gimana? Dan akan sangat syarat dengan konflik kepentingan. Karena kalau kita lihat di undang-undang pemerintah daerah itu, kalau nggak salah pejabat publik kepala daerah itu nggak boleh rangkap jabatan. Nah kemarin sempat diskus sama teman-teman ICW itu, mereka tuh punya data-data bahwa ada banyak penjabat yang akhirnya rangkap jabatan, dan itu sangat syarat dengan konflik kepentingan pastinya. Tiba-tiba dia lagi ngejabat jadi PJ, terus ngejabat lagi di mana, gimana nggak ada potensi-potensi ke arah sana, dan itu lagi-lagi pasti merugikan kita semua. Dan contoh-contoh kebijakan yang menyeleweng di PJ gubernur sekarang ini terbukti banyak. Ya ada, misalnya kalau di Jakarta, kalau misalnya ingat di Januari itu ada mau rencana ERP kan, jalan berbayar. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, tapi kan belum disahkan, belum ada peraturannya. Problemnya kan sebenarnya
tindakan pemerintahnya dulu nih, sikapnya dia sebagai pejabat pemerintahan kok kayak gitu. Sekalipun belum diimplementasikan, tapi itu sudah menjadi penyelewengan juga gitu ya? Iya, karena sikap dan tindakan dia kan yang harusnya sesuai dengan asas tadi, balik lagi ke sana. Nah itu yang tidak diperhatikan oleh pejabat publik sebenarnya. Masalah ERP lah, terus kalau misalnya ada lagi satu dari gubernur terpilih sebelumnya, dia kan punya program perbanyak jalur sepeda. Di stop sama PJ yang sekarang. Tapi kan sekarang kalau misalnya kita mau, namanya orang mau melakukan kebijakan, suatu kebijakan publik, itu kan harus dengan ada perencanaan. Apa sih ini tujuannya, benefit buat warga negaranya tuh apa, jangan main stop bikin ya. Ini kita kan nggak main The Sims ya atau apa gitu tiba-tiba ya udah kalian berkeluarga nih gitu. Main games ya. Iya, ini kan bukan main-main, ini masalah hak orang yang dilanggar. Dan kan akhirnya rakyat lagi jadi korban. Benar, persis kayak gitu. Kan. Apalagi kalau ya itu salah satu contoh. Terus yang gua nggak habis pikir itu kok sekarang ini mesra sekali dengan DPRD-nya ya. Iya, dan Mendagrinya, karena tadi kalau kita bilang penunjukannya aja udah jelas dari Mendagri dan Presiden. Berarti itu bahkan nggak ada ruang partisipasi publik. Yang jelas kelihatan itu seleranya Mendagri sama Presiden aja. Siapa nih ya kira-kira ya yang cocok di Aceh, di Gorontalo, di Jakarta? Ya udah di-plotting aja sesuai seleranya mereka. Dan kita nggak punya banyak ruang-ruang intervensi. Nanti kalau kita protes kan, ya udah gugat aja, arogan sekali kan. Betul, kita harus berhadapan gitu, udah tahu posisi warga sama pejabat tentu nggak berimbang. Di level manapun ya, se RT, RW, lurah, camat pun posisi kita tetap nggak seimbang karena mereka punya jabatan. Itu problemnya. Tadi lu bilang akan berpotensi PJ Gubernur yang sekarang itu sangat syarat akan konflik kepentingan. Itu maksudnya gimana tuh? Nah, jadi tadi kita balik ke ada rangkap jabatan. Jadi kita harus cek juga nih mana aja ya PJ-PJ yang tersebar di Indonesia yang dia memangku jabatan lain. Jadi komisaris apalah, jadi apa-apa BCD. Kan kalau kita ngomongin konflik kepentingan, lu menjabat nih di satu tempat. Terus lo punya kepentingan bisnis lain di A. Terus mau bikin kebijakan, pasti akan bias. Akan memperhatikan ini berdampak nggak ya sama pekerjaan gue yang di sana. Ini tiba-tiba pokoknya akhirnya akan berdampak pada sikap dan pengambilan keputusan dia dalam kebijakan. Karena dia bias dengan apa yang dia kerjain di satunya lagi. Jadi itu sebenarnya. Kalau untuk di Jakarta, sejauh ini lu ngeliat konflik kepentingannya ini gimana? Di Jakarta, nah mungkin salah satu tadi kita udah bahas masalah udara ya, udara bersih di Jakarta. Sebenarnya kalau kita melihat waktu itu kan lawan dari warga negara yang akhirnya menggugat citizen lawsuit atas udara bersih itu kan Presiden, Mendagri, KLHK, Kemenkes, terus Gubernur Jakarta, Banten gitu kan. Yang mengajukan banding akhirnya Presiden dan kawan-kawan. Gubernur menyatakan menerima putusan tersebut dan dia akan mengimplementasikan ada rencana aksi soal udara bersih di Jakarta dan lain-lain. Bayangkan ketika dia tidak dipilih dan dia nggak punya komitmen apa-apa. Gimana kita mau minta pertanggungjawabannya? Gak ada keterikatan sama sekali. Gak ada keterikatan. Terus kalaupun nanti sesuai sama RPD dan dia ini ya pokoknya bisa aja mereka waktu itu aja kalau nggak salah pas beberapa minggu sebelum turunnya masa jabatan Anies sama Riza, pada saat itu ada aksi kan soal advokasi kebijakan pencabutan Pergub 207/2016 soal penggusuran paksa di DKI Jakarta. Di situ pas masa aksi akhirnya datanglah Pak Riza Patria, terus kita bilang ini kalau misalnya sampai dipegang PJ kewenangannya nggak jelas, terus orang-orang Pemprov di dalam mengeringkan dahi mereka bilang sama aja kebijakan kewenangannya yang nggak sama dong kewenangannya. Namanya orang untuk ngisi jabatan sementara dengan hak konstitusional kita loh jelas diatur di Undang-Undang Dasar. Lu milih ya, lu dipilih ya, itu hilang. Jadi kewenangannya sebenarnya nggak sama. Itu tadi satu soal udara. Yang kedua soal tadi relevan dengan Pergub yang melegitimasi penggusuran di Jakarta. Waktu rezimnya yang gubernur sebelumnya itu pingpong dari Anies bilang ini masih di Mendagri di Tito. Terus dari Mendagri bilang itu masih di gubernur. Jadi mereka pingpong, ini sebenarnya berarti ini warganya yang harus bolak-balik dong dari balai kota ke kantor Mendagri. Di saat udah jelas nih pengaturannya jelas kok soal pencabutan tuh kayak gimana. Sekarang ketika sudah akur
jelas juga nggak? Ya makin nggak jelas karena kita nggak tahu Mendagri ini sebenarnya punya willing nggak untuk mencabut pergub tersebut. Padahal itu bukan kewenangan dia ya. Kalau misalnya kita lihat di pergub, saya agak lupa itunya apa, tapi kewenangannya Mendagri terbatas hanya fasilitasi aja sebenarnya. Jadi pencabutan. Jadi kayak ibaratnya ada 8 tahapan, Mendagri cuma 1 poin aja. Sisanya tuh ada di gubernur. Gubernur terpilih aja punya janji politik, punya kewenangan, masih belum bisa. tentu dicabut. Yes. Gimana dengan orang yang belum nggak punya kewenangan yang jelas, kita nggak milih, nggak punya janji politik apa-apa, ya udah. Ibaratnya kata, masa kita mau pasrah aja nih sampai 2024. Itu dia, gitu. itu dia. Berarti segala kekisruhan ini bisa jadi disebabkan akibat seorang PJ gubernur yang dapat jabatan dari giveaway ya. Iya, yang diangkat tanpa adanya aturan pelaksana. Diangkat tanpa ada aturan Betul. pelaksana. Tapi gue mau masuk soal tadi deh. Tadi lu bilang mengadvokasikan masalah air, masalah udara. Kita ini kan Jakarta gitu ya, Ya. Yang mungkin kalau dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya bisa dikatakan sudah ada pembedanya lah ketika kita ngomongin provinsi DKI sama provinsi yang lain. Ya. Tapi masih ada air yang kotor, udara yang kotor itu di Jakarta masih banyak. Kalau udara kayaknya sangat berasa ya Sangat polusinya. berasa, oke. Atau kita tarik mundur dikit, lo lahir di Jakarta nggak? Gue lahir Jakarta. Nah, dari kecil lo punya nggak imajinasi akan kota lo tuh seperti apa sebenarnya? Atau udah terkungkung, oh iya Jakarta kota-kota besar dengan Yang gedung. jelas dulu kalau masih kecil gue bisa main dimanapun lah kalau di Jakarta dengan bebas ya, tanpa ada bahaya apapun. Ya, ruang publiknya masih ada. Yes. Nah, sekarang kita masuk pantai bayar. Kita mau ke taman public space, kadang suka ditutup, dibatasin. Jadi sebenarnya ruang-ruang publik masyarakat udah hilang. Semuanya dikelola entah sama privat, entah sama negara yang akhirnya membatasi ruang kita. Atau kita bisa lihat fenomena paling dekat, Citayam Fashion Week. Akhirnya yang turun siapa-siapa juga untuk merebut panggung masyarakat kota lah, mau anak, kita nggak ngomongin usianya atau ini anak lagi pengen cari jati diri atau Iya, apa, tapi iya, ini kan ruang publik yang Betul. orang lagi senang dengan adanya kehidupan bersosialisasi dan lain Itu sebagainya. fasilitas publik Dan itu gitu. hilang. Nah terus itu satu, jadi gue pun kan lahir di Jakarta dan dari kecil gue nggak pernah punya imajinasi, oh iya ya kalau di kota-kota lain orang mau ke pantai ya silakan ke pantai, Iya, gratis kok. iya, iya. Ruang-ruang publiknya banyak, taman-tamannya banyak, lu bisa nongkrong berapa sampai lama di sana gitu. Jadi itu satu aja itu udah hilang. Itu soal ruang publik. Itu soal ruang publik. Oke. Sekarang kalau kita masuk ke masalah air di Jakarta. Jadi kalau misalnya isu air ini sejak 9798 itu ada perjanjian kerjasama dengan pihak swasta, Aetra Oke. sama Palija namanya. Oke. Jadi di bagian barat sama timur tuh dipecah, mana Aetra, mana Oke, Palija, dikelola sama swasta. Jadi dari produksi sampai distribusi itu dikelola sama swasta. Oke. Nah, cita-citanya penyebar luasan atau air itu akan 100% udah bisa dinikmati sama warga Jakarta selama 25 tahun kontrak kerja. Oke. Which baru berakhir awal tahun kemarin, Oke. 31 Januari. Nah, tapi ternyata kemarin ketika ada sosialisasi atau dari Pamjaya lah, itu memberitahukan cakupan air di Jakarta itu baru 60%. Pertanyaannya, 25 tahun lu ngapain kok baru 60%? Sekarang mungkin kita kalau di tengah-tengah yang karena berprivilege ya di Iya, Jakarta iya, Selatan, tengah air ngalir ngocor. Betul. Tapi gimana dengan utaranya Jakarta? Itu susah banget dapat air. Dan mahal sekali harga airnya. Jadi bahkan air bersih itu diperjualbelikan di sana. Betul, diperjualbelikan. Bahkan sekarang mungkin kan orang ya udah itu kan cuman isu menengah ke bawah ya, itu masalah rakyat miskin kota lah terkait masalah air. Tapi ada salah satu warga dampingan LBH Jakarta juga apartemen itu airnya nggak masang pipanya ke atas. Karena Palija udah habis kontraknya nih. Kalau dia pasang pipa, pemipaan tuh mahal dan lagi-lagi yang dibebankan untuk bayar pipa adalah warga apartemennya. Sekian ratus juta untuk masang pipa. Di saat harusnya akses air bersih itu untuk semua. Kita Betul. balik lagi ke konstitusi, Betul. pasal 33. Betul. Hak atas air, sumber daya alam, bla bla bla, itu Dan adalah itu bisa milik kita. kemana-mana, orang bisa bayi bisa nggak sehat, penyakit Betul. dan lain-lain sebagainya bisa. Akhirnya dari satu situ. hak terlanggar berdampak ke hak yang lain. Nah, jadi masalah air di Jakarta tuh itu, dan problemnya 60% nih. 60% hampir ada manuver di tahun 2020-2021 ada perpanjangan adendum perjanjian Oke. oleh gubernur pada saat itu, mau perpanjangan
kontrak air, terus itu akhirnya kita sengketakan lah informasi publik. Diperiksalah KPK sama BPKP. Direkomendasikan oleh KPK dan BPKP untuk tidak diperpanjang karena ada fraud di situ perjanjiannya. Nah sampai sekarang kita nggak tahu proses transisinya udah seperti apa. Jadi karena harus itu 1 tahun sebelum berakhirnya kontrak, berarti harus dari 2022 kemarin. Bener. Ada proses transisi yang mana cita-citanya adalah remunisipalisasi atau dikembalikannya pengelolaan air ke negara. Yang mana nanti akan berdampak ke warga negara kan. Iya. Nah tiba-tiba dinas air lah apa segala macam. Tiba-tiba di 14 Oktober, lupa pokoknya around Oktober itu Pemprov bersama Pamjaya tanda tangan kontrak dengan perusahaan yang baru. Jadi sekarang kita ada swastanisasi babak baru, tapi kalau di serius dan lebih parahnya itu diatur di Pergub yang baru, Pergub 7 2022. 2022. Masa kontraknya 30 tahun, bahkan bisa diperpanjang. Ini siapa yang ngeluarin? Pergub, peraturan gubernur pada saat itu. Gubernur yang sebelumnya terpilih sebelumnya. Padahal harusnya cita-citanya 25 tahun beres, ya udah dikembalikan. Udah sampai mana lu ngejar persoalan ini? Sekarang kita masih minta beberapa informasi publik terkait katanya Pamjaya mereka punya rencana roadmap sampai 2030. Jadi mereka punya cita-cita 2030 cakupan air di Jakarta sudah 100% gitu. Itu yang lagi kita minta. Roadmap lo semana sih? Tapi apa kan nih? 25 tahun sebelumnya ngapain itu kan? Bahkan kita nggak tahu apakah 25 tahun kemarin menimbulkan kerugian nggak di saat selama 25 tahun utaranya Jakarta aja nggak dapat air. Berarti air lo ini produksi sampai distribusi kemana? Dan celakanya perjanjian yang baru ini, yang babak baru ini, kata mereka ini bukan swastanisasi kok, karena swasta cuma megang proses produksi, distribusinya di Pamjaya sama Pemprov. Nah sekarang gini, selama belakangan ini yang bermasalah itu distribusi air. Berarti nggak ada analisis risiko, pembagian risikonya tuh nggak ada. Karena mereka bilang ini tuh public-private partnership. Nah terus kalau kita bicara soal konsep public-private partnership, itu harus ada pembagian risiko yang jelas dong. Antara swasta dengan Pemda, bahkan dengan pemerintah pusat. Nah ini nggak ada, bahkan di Pergubnya cuma berapa belas halaman. Ya udah dia cuma mengatur perpanjangan 30 tahun, bahkan bisa diperpanjang, akan mencakup pipa-pipa pemipaan baru yang kayak gitu-gitu aja. Itu jadi informasinya unsur itu sangat penting untuk negosiasi, tapi tidak penting poin-poinnya untuk hak publik. Benar. Dan ini maksud gue gini ya, persoalan kita nggak mendapatkan air bersih itu bukan karena fenomena alamnya nggak bisa. Iya. Tapi ada campur tangan pemerintah setempat yang tidak mampu untuk mendistribusikannya. Betul. Dan ini kan isu publik berarti kan. Dan dia minta tolong swasta karena ketidakmampuan. Tapi pada akhirnya itu kan diswastanisasi. Keuntungannya bukan buat negara, pada akhirnya masuk ke duit swasta dong, kantong swasta. Orang bayar air selama ini, mahal. Itu dia. Dan hak publik nggak sepenuhnya dapat. Tadi 60% ya. Iya, bahkan kalau kita kilas balik, kayak kita mungkin belum lahir ya, tapi kalau dengar dulu tuh bahkan kita buka keran itu bisa buat diminum. Sekarang ya Allah, racun. Daerah mana juga kok airnya kuning ya, gue mau ngapain cuci tangan kok airnya kuning, kotor gitu-gitu. Wah gila sih, gue baru denger nih soal ini. Ya itu problematik banget. Dan sekarang bahayanya ini bisa potensi campur aduk ya. Sekarang ini masalah Jakarta atau bahkan kota lah yang punya otonom sendiri. Sekarang ibarat kata CS-an dengan pemerintah pusat. Bayangin berarti ini jangan-jangan ada sentralisasi. Kita kalau ngomongin sentralisasi itu berkaitan sama kebijakan-kebijakan yang baru dibuat sama pemerintah pusat, omnibus atau bahkan rencana-rencana pembentukan peraturan lain itu kan makin lama mau ke sentral di pusat. Betul. Dan udah makalah di yudikatif ngeluarin perpu. Nah, ya sekarang jadi kesana kan. Jadi ini udah bukan masalah warga Jakarta doang, tapi lama-lama ini udah bersangkut paut ke isu nasional juga gitu. Jadi udara, air itu belum clear dan sangat jauh dari kata sempurna ya di Jakarta ya. Iya, di Jakarta ya, di sangat Jakarta jauh. Khususnya. Ini gila sih, gue baru dengar karena begini, kalau itu kan mungkin banyak warga yang merasa bahwa oh ya udah karena gue nggak bisa dapat air bersih karena mungkin
ya memang nggak ada air bersih kali dalam tanah kita, atau bukan masalah kebijakan publik mungkin warga menganggapnya, padahal itu sangat berkaitan erat dengan intervensi dan kebijakan publik. Benar. Oke, gue mau geser soal pemilu deh 2024. Ini kan PJ gubernur yang ditunjuk secara sewenang-wenang aja, kita lihat kan sekarang kekisruhannya, kekeliruannya, kesewenang-wenangannya demikian rupa. Tapi ada yang lebih parah lagi ketika demokrasi kita sudah membatasi kekuasaan hanya pada 2 periode, Ya. dan sekarang mau coba diganggu-ganggu nih. Ya. Itu gimana ya kira-kira? Maksud gua nggak habis pikir PJ gubernur aja seperti ini. Ya. Nah ini batas-batas konstitusi kita aja bertabrak. Gimana? Kita jadinya ngerasa sebagai warga negara kecolongan terus kan. Bener. Ibaratnya Bukan dicolong sih, emang dijambret kayaknya. iya, bahkan dijambret kan, kayak Dibegal gitu nih. gila, kekuatan waktu reformasi di korupsi segede apa sih untuk menjegal peraturan-peraturan untuk sah. betul. Sekarang tiba-tiba sah. Benar. Dari Minerba apa Ya, yang kita tolak-tolakin sekarang udah mulai sah satu persatu dan akan ada kebijakan-kebijakan baru. Jadi emang akhirnya ini nggak terlepas dari bagaimana what so called oligarki itu ya. Yes. Mereka punya kekuasaan, mereka punya kepentingan, mereka punya kekayaan yang mau dilindungi. Jadinya ya akhirnya main mutar di situ kan, kita bisa lihat aja kemarin. Mau dia lawannya siapa, ujung-ujungnya masuk. Iya, Dalam iya. itunya sendiri, buy one get one. Iya. Ngapain? Sekarang kalau dibalik nanti ya udah ngapain milih waktu itu? Ya itu kan ruang hak kita untuk memilih. Betul. Udah bener. Dan mahal loh ongkosnya. Dan mahal ongkosnya, benar. Gila kan, triliunan. Dan yang anehnya lagi PN Jakpus ya. Putusan kemarin itu. diterima. Itu gimana? Ya itu bingung juga, kemarin kan sempat ada salah satu alihan bikin penjelasan di Instagram ya, kayak iya ini aneh banget kok ruangnya ada di PN Jakpus. Ini jadi makin lucu aja sih kalau kita lihat ruang yudikatif kita, ruang eksekutif kita, legislatif kita. Ini kita jadi nggak tahu nih semuanya kayak gini. Putusan MK UU Ciptaker aja dibikin perpu. Nah, itu semuanya ya udah loncat-loncat aja. Ini kan akumulasi dari berbagai cara yang dilakukan untuk menambah-nambah kekuasaan, menambah-nambah periode ini. Dilakukan penggalangan opini dari mungkin ada jajaran menteri juga, ketua umum juga, pengusaha, semua kan sudah testing the water kan, udah cek ombak, gagal. Tapi yang gua nggak habis pikir, kok bisa gitu disangkutkan ini di lembaga yudikatif PN Jakpus lagi. Iya. Itu Lu mahasiswa hukum kan? Iya. Itu merasa terhina. Gue juga kemarin bingung, kayak kok bisa ya keluar putusan yang bahkan melegalkan penundaan pemilu ini. Gue salah gak sih selama ini kuliah 4 tahun? Gue jadi sempat berpikir kayak gitu. Even misalnya ibaratnya nih, kan tadi gue lagi fokus di isu air, udara, bla bla bla. Tiba-tiba keluar berita kayak gini. Wah, ini gimana? Gue harus apa lagi ya dengan hal yang kayak gini? Tapi jadi banyak pekerjaan juga kan LBH Jakarta. Iya, dan PR kita bersama pada PR kita akhirnya. bersama, benar-benar juga. Dan juga terakhir gitu kan kita ngelihat kasus Haris sama Fathia kan. Benar. Itu kan jadi menurut gue itu bukan kasuistik kasusnya Bang Haris atau Kak Fathia. Betul. Tapi kan itu ada efek domino yang itu alarm buat kita loh. Mereka aja bisa kena. Jangan-jangan habis kita podcast kita bisa kena Ditambah juga. KUHP. Iya benar, tadi gue nyebut ya mereka ya, anyway. Itu gimana kira-kira? Soal kasus yang Haris sama Fathia ini. Ditambah KUHP yang disahkan Yang gitu sudah kan. disahkan, Nah, ya. jadi emang apa ya? Ya, soal pokoknya kebebasan berpendapat kita berarti. Ibarat kata lu warga negara, ini gue bikin kebijakan, lu diem ya. Udah gitu aja, lu diem, lu nurut aja apa kata pemerintah. Seolah-olah ini memvalidasi. Dulu kan kalau kita SD, kita disuruh belajar ini, belajar itu, doktrin lah, sejarah, dimasukin di buku sejarah lah, ada pemberontakan zaman itu dan lain sebagainya. Terus setelah dipikir-pikir, kenapa ya dulu kita belajar itu? Ini tuh jangan-jangan emang udah ditanemin bahkan di level anak SD dulu untuk kayak, oh ya kita harus percaya sama negara kita. Apa yang dibentuk oleh pemerintah itu sudah pasti benar. Itu kan kayaknya dulu kita udah masuk kan. Dulu kayak ya udah apa yang dibuat sama pemerintah, kebijakan udah pasti benar. Sampai akhirnya sekarang ya udah kita terjebak dengan
bahkan dilegitimasi dalam suatu peraturan, kita nggak boleh berpendapat, kita nggak boleh mengekspresikan kemarahan atau apa kita nyebut nama pejabat publik, contohnya di kasus yang dialami oleh Bang Haris dan juga Kak Fathia gitu ya. Nah itu kan jadi cerminan, betul itu bukan masalah mereka berdua aja. Besok-besok bisa, ini syukur-syukur kalau penonton kita nggak sebanyak itu ya. Kalau penonton kita sebanyak itu misalnya. Iya, dan ada yang tersinggung misalnya. Iya, atau ada yang tersinggung, ya udah deh, tolong dong gitu. Itu dia, yang bener aja. Masa kita yang kita kritik kan pada akhirnya dia sebagai pejabat publik. Kalau dia bukan gubernur. Tadi saya menyebut nama Pak Heru gitu ya. Sekarang dia punya jabatan sebagai penjabat. Kalau dia bukan penjabat, dia hanya tetangga sebelah. Emang kita sebut ya enggak, dia kan nggak punya kewenangan apapun, sesederhana itu aja. Dia nggak bisa mengelola anggaran, dia nggak punya kewenangan apapun. Tapi kan ini pejabat publik yang kita kritik kan. Tapi itu dia, makanya kalaupun pada akhirnya kita mengikuti alur ketakutan itu kan, ya kita akan jadi warga yang samina wa ta'na aja dengan apa yang diperbuat sama mereka kan. Ini yang harus kita lawan kan. Betul, itu yang harus kita lawan. Jadi berangkat dari kalau emang kita ngerasa ini kok masalah, ya itu masalah emang. Kritisin aja terus sampai kayak oh ternyata bermasalah. Oh emang iya ya, dari masalah Jakarta bisa berkaitan sampai kena masalah pusat. Ternyata masalahnya ini bukan masalah Jakarta sentris doang, tapi ini udah masalah semua orang gitu. Dan itu yang harus disuarakan. Jadi kalau misalnya ini berdampak ke 1-2 orang, ya itu akan berdampak ke kita. Dan satu hal sih yang sebenarnya aku percaya sampai hari ini ya, soal aktivisme lah misalnya. Orang-orang kan melihat akhirnya itu punya sekelompok orang doang, padahal namanya kita aktivisme, memperjuangkan hak itu kan personal. Itu dia. Kita punya perjuangan kita masing-masing. Misalnya saya sebagai perempuan ada proporsinya. Jangan-jangan gue lebih dekat sama isu air tadi ya, ketika ini kalau jangan-jangan gue lebih dekat sama isu rumah susun ya nggak apa-apa. Akhirnya kita punya masalah kita pribadi. Dan nggak bisa dipaksakan lurus ini dong, lurus ini itu dong. Aktivisme itu milik semua orang pada akhirnya, dan itu dekat sama personality kita, bukan punya sekelompok orang ya. Apa bedanya kita elit sama kelompok aktivis? Kenapa harus dikotak-kotakin sih ketika itu adalah melekat sama diri? Gue khawatirnya nanti social movement ini akan jadi properti yang ketika milik kepemilikannya akhirnya segelintir orang gitu ya, cuma segolongan doang, orang jadi malas akhirnya, udahlah jadi ribet kan. Nah itu yang gue takutin juga nanti bakal kayak gitu tuh. Padahal harusnya lo ada masalah itu, gue juga punya masalah tapi di sini, kita punya masalah, garis temunya di mana ya? Ternyata permasalahan ada di pemangku kebijakan yang kita punya saat ini, orangnya kayak gitu. Ada dan titik itu temunya kan? Iya, akhirnya ada titik temunya. Aturan kebijakan yang jauh dari keadilan gender misalnya, atau apa, itu kan kita bisa ngelihat dimensi-dimensinya jadi kemana-mana. Terakhir Jihan, terkait dengan selama ini kan lo kritis lah ya, mengkritik kebijakan, bahkan melawan dan lain-lain sebagainya, mengadvokasikan warga negara. Koridor lo untuk menjaga supaya itu nggak kena delik, ini kan menjadi ketakutan banyak anak muda juga nih. Iya kan, aduh gua kalau kritik di sosmed nanti gimana nih, kalau dilaporin lah, kalau apalah segala macam. Cara lo gimana supaya bisa nggak kena delik? Pertanyaan yang bagus ya. Selama ini gue mikir gimana caranya. Nah, karena kan kadang kalau ditanya kayak gitu berarti gue jadi sangat memperhatikan pendapat gue, jadi terkungkung gitu kan. Di saat dari tadi kan kita ngalir aja kayak betul. Ya udah, orang yang gue sasar pada akhirnya gue menyebut Bapak Anies dan Bapak Riza karena mereka adalah gubernur wakil gubernur terpilih sebelumnya. Tapi kan ada rulesnya kan, bahwa ada kebijakannya. Ada kebijakannya, ada ininya yang memang jelas mereka tidak janji atas janji politik yang udah diinuin. Terus sekarang yang menjabat siapa ya, maksudnya ini clear pada batasan. Kalau menurut gue pribadi ya ini clear di tataran ya, lu punya kebijakan itu, lu punya kewenangan itu kok sebagai pejabat publik. Bukan kita menyerang, ibu bapak sebagai pejabat ini kenapa sih pakaiannya kayak gitu. Itu kan udah beda. Yang kita sasar adalah lu pejabat publik, lu punya kewenangan, lu punya tanggung jawab, that's it. Gitu. Oke. Jadi koridor lu di kebijakan? Di kebijakan dan tanggung jawab dia. Tadi aja sesederhana, kalau dia bukan menteri, kalau dia bukan gubernur, gue nggak ada urusan, karena ini akan berdampak ke hajat hidup orang banyak gitu aja. Dan jangan baper ya. Iya kayak dan sebenarnya yang perlu dikritisi juga di masalah kepolisiannya misalnya. Giliran kasus delik
apa pencemaran nama baik terhadap pejabat publik cepet banget. Tuk, tuk, tuk. Tapi kalau kita bicara soal KDRT, soal kekerasan seksual, ya Allah itu dan undo delay berapa tahun sih kasusnya, kita harus ngasih berapa puluh surat sih ke kepolisian. Itu kan salah satu isu yang ditangani LBH Jakarta juga. Terus soal penegakan hukum kita ya. Soal penegakan hukumnya, jadi ini udah layernya bukan masalah kebijakan juga ya, tapi bagaimana implementasi penegakannya. Udah mereka semua udah CS-an temenan dan itu yang harus direbut sebetulnya. Masa harus ruang-ruang nunggu itu. ada jenderal nembak anak buah dulu kan. Wah. Oke, jadi nggak kerasa nih udah lama banget. Thank you Jihan. Sama-sama. Mungkin terakhir bisa apa ya, tadi udah ngasih masukan buat cara mengkritik supaya kita biar tetap semangat deh, biar tetap mengkritisi, tetap mengawasi kinerja pemerintah, kebijakan, gimana? Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke poin ketika kita sebagai warga negara, terlepas mau orang kelompokin, kelompok milenial, kelompok Z, apa-apa, siapapun kita ya, maksudnya anak semuda-muda apapun what so called dari usia, ketika kita merasa itu ada yang bermasalah, coba ditanya terus aja karena kan kadang curiosity itu kan yang membawa kita kemana-mana, jadi mengeksplor, oh ternyata begini, ini begini, jadi terus explore aja sesuatu yang dianggap ini kayaknya bermasalah dan akhirnya dilihat oh masalahnya di sini, terus dipertanyakan lagi, gue bisa ngapain ya? Sesimpel kadang kan orang, gue nggak mau turun ke jalan deh, kayaknya itu bukan porsi gue, tapi gue lebih senang share ini di media sosial. Gak apa-apa juga gitu. Pada akhirnya kita punya ruang-ruangnya, tapi ketika mau bersolidaritas untuk turun ke jalan, mau terlibat di banyak isu, nggak cuma punya kepentingan, itu sangat silakan dan bahkan itu akan mendorong kekuatan. Misalnya dari satu kampung kota, dia datang ke kampung ini untuk ngasih kekuatan, itu kekuatan kan resonates ya, sangat mengalir gitu. Baca tulisan orang aja kayak, oh ya juga ya. Bisa menumbuhkan perjuangannya juga sebetulnya. Iya, jadi mulai dari hal kecil dulu aja, bahkan diskusi-diskusi kayak gini, atau kayak apa, menurutku sih pada akhirnya sesederhana, atau kita nongkrong di coffee shop deh, tiba-tiba lagi ngapain, lu lihat deh berita ini, itu kan jadi muncul diskursus. Ngebahas soal ini, jadi ruang-ruang percikan gerakannya tuh mulai dari hal kecil dulu gitu, jadi dan saling mendorong satu sama lain. Thank you Jihan, semoga perjuangan kita masing-masing ini bisa ada titik temu perbaikan di masa depan bangsa Indonesia. Semoga. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.